Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam hari ini kita melanjutkan ngaji kitab Nashaikhul Ibad yang alhamdulillah sudah lama terhenti karena masalah pandemi dan tempatnya juga harus punya izin sekarang, izin dari warga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dari makalah bab nomor 3, makalah nomor 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan bermula makalah wal maqalatu utawi makalah asali sat rupane asali satu kang nomor 3 wal asyruna lan 20. An Hatim, diriwayatkeun saking Hatim al-Asami kang tunarungu utawa budek radhiyallahu an. Wa huwa utawi Hatim iku Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan. Wa yuqalu lan didhawuhake sapa Hatimun Hatim iku Ibnu Yusuf bin Yusuf. Wa huwa utawi Hatim iku min akabiri masyayikhi Khurasani, saking setengahe penggede masyayikh tanah Khurasan. Wa kana lan ana sapa Hatim iku tilmidhu Syaqiqin, murite Syekh Syaqiq. Jadi dari Khurasan, kalau sekarang itu perbatasan antara Iran dan Afghanistan kalau nggak salah. Syekh Syaqiq ini Al-Balkhi. Balkhi itu daerah Afghanistan. Ruwiyah diriwayatake anahu setuhune kelakuan. Ja'a teko sapa imra'atun wong wadon. Fasa'alat mongko nuli takon sapa imra'ah, takon Hatiman ing Syekh Hatim an mas'alatin saka masalah. Fangfaqa apa iki? Fa innahu fangfaqa iki. Mongko nyengat anahu setemene Syekh Hatim iku kharaja metu saka sapa Syekh Hatim minha saking imro'ah fitil kal halati ing dalem mengkono-mengkono tingkah. Apa sing mentu minha sangka ana sak temene lho kharaja mentu minha sangka masalah fitil kal halati ing dalem iku tingkah apa sing mentu sautun swara tawantut fahajilat moko isin sapa imro'at. Faqala moko ngendikan sapa Hatim Imam Syekh Hatim, irfa'i banterono sira sautaka ing suaramu. Fa'aro mongko rumangsa isin sapa imro'ah min nafsi. Fa'aro mongko rumangsa sapa Hatim min nafsi sangka awak dhewe Hatim anahu fa'aro mongko weruh minafsi saka awak dhewe Hatim anahu bahwa satemene Hatim iku asomun budek.
Fasorot mongko dadi bungah sapa almar'atu wong wadon bidzalika kelawan mengkono-mengkono annahu asom. Wa qalat lan ngendika lan ngomong sapa imro'ah innahu sak temene Imam Hatim iku la yasma ora midanget sapa al Hatim midanget as-sauta ing swara. Fa ghuliba mongko nglendeh sapa Imam Hatim alaihi ing atase Hatim apa fa ghuliba mongko apa ya nglendeh itu bahasa Indonesia ini apa sih? Alaihi ing atase terkenal gitu loh. Apa ismus somami aran budek. Al-Hatim al-Asam ma min sabahin ila wa yaqulu syaiton li ma ta'kul wa ma talbas wa abin takun fa aqulu lahu akilul maut. Ma ora ana min sobahin saking isuk-isuk illa wa yaqulu kejaba ngucap sapa syaitonu seton li maring ingsun ma takulu aja mangan sira wa ma talbasulan aja ngenggo sira wa abin lan ana sapa sira iku tas kunu manggon sapa sira fa aqulu mongko ngomong sapa ingsun lahu marang seton akilal mauti sapa akilul mauti wong kang mangan mati ai adzuku ngrasani utawa ngrasakno sapa ingsun miraratal mauti ing paite mati. Wa albasu lan nganggo sapa ingsun al kafana ing kafan wa askunu lan manggon sapa ingsun al qabra ing kuburan fayuhrabu mongko mlayu sapa setan ai syaitonu syaiton bidhamir ra'i kelawan dhamai lafat ra fayuhrabu mongko mlayu sapa setan mini sangka ingsun. Jadi makalah nomor 23 itu bercerita tentang Hatim, seorang ulama yang luar biasa. Demi menghormati seorang tamu, demi menghormati seorang wanita yang sowan kepada beliau, ketika perempuan ini datang dan mau bicara tentang permasalahannya, lalu kemudian perempuan ini kentut, mengeluarkan bunyi yang sangat kenceng. Perempuan itu kalau kentut biasanya kenceng apa pelan, Mas? Ya, Mas Buki. Perempuan itu kalau masih perawan itu kentutnya nggak kedengeran. Tapi kalau perempuan itu sudah punya anak 2 atau 3, kentutnya gede-gede biasanya. Dulu waktu masih jombli, ya, jombli itu belum menikah, perempuan itu malunya luar biasa. Tapi kalau sudah punya anak 1 entah 2 itu malunya udah mulai berkurang. Gitu. Jadi kentut ya sembarang tempat itu ya biasa, wek sembarang tempat itu ya biasa, itu perempuan. Ya laki-laki sama aja begitu. Nah, ketika dia mau bertanya kepada Syekh Hatim begitu, tiba-tiba dia kentut dengan kenceng, lalu merah mukanya, karena menahan rasa malu merah. Tapi orang Syekh Hatim ini tidak mau mempermalukan tamunya, sehingga beliau ngomong, oh nggak tahu, nggak dengar saya. Apa? Kamu ngomong apa sih? Gitu. Pura-pura tanya, kamu ngomong apa sih? Saya nggak dengar.
Padahal ya karena nahan kentutnya tadi gitu kan. Biar dia nggak malu karena kentut tadi. Jadi tanya sama Syekh Hatim, "Loh, kamu tuh nanya apa dari tadi kok diem aja? Saya nggak dengar kamu ngomong apa." Gitu. Akhirnya perempuan itu nggak jadi malu. Lalu kemudian dia bercerita ke orang banyak bahwa Syekh Hatim itu ternyata budak tuli, nggak bisa mendengar ternyata. Bisa saja Syekh Hatim ketika dibilang begitu dia marah, bisa saja ya kan. Coba kayak jenengan misalkan, kayak kita misalkan. Kita dikatain orang budak padahal nggak budak kita. Ini yang bilang kita budak justru orang yang kita lindungi biar dia tidak malu. Kemudian dia nyebarin omongan keluar bahwa oh ternyata Syekh Hatim budak, Syekh Hatim budak. Coba kalau kita marah, kita dibilang budak ya kan. Kita aja dimarahin budak loh gitu. Apa? Coba ngomong sekali lagi gitu kan. Wah giwang juga loh gitu kan. Tapi Syekh Hatim enggak. Syekh Hatim sama sekali enggak enggak marah. Bahkan karena itu beliau meneruskan kebudakannya. Meneruskan kebudakannya demi menghormati wanita ini sampai wanita ini meninggal baru. Sampai beliau meninggal. Jadi luar biasa. Nggak budak, dibilang orang-orang budak sampai dia meninggal. Ini luar biasa. Oh, tadi itu bukan mata kuluma iku opo tak kulu mangan sapa sira wa malan opo talbisu nganggo sapa sira. Wa aina lan ana ngendi taskunu manggon sapa sira. Faqulu mongko jawab sapa ingsun lahu marang setan, dijawab akilun iku wong kang ma'alkilul mauti wong kang mangan mati utawa adzuku miraratul maut. Jadi sampai beliau meninggal itu budak, dibilang orang budak. Jadi setan itu selalu menggoda manusia, selalu ingin menjerumuskan manusia itu dari subuh sampai datang lagi waktu subuh. Jadi gara-gara itulah maka ketika Syekh Hatim itu mau meninggal, Hatim itu meninggal, didatengin setan. Lalu setan berucap kepada Syekh Hatim, ma ta'kulu wa ma talbisu wa aina taskunu. Mang, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, dan kamu bertempat di mana? Beliau dijawab, beliau menjawab, apa yang aku makan? Kan ini ma ta'kulu, apa yang kamu makan? Dijawab sama Syekh Hatim, dijawab akilul mauti, aku wong sing mangan mati. Wa albasulan nganggo sapa ingsun al kafana ing kafan, pakaianku pakaian kafan. Wa askunu lan manggon sapa ingsun manggon al qabro ing kubur. Jadi takoni karo setan, apa yang kamu makan? Apa yang kamu pakai? Terus di mana kamu berada? Dijawab sama Syekh Hatim, pangananku mati. Aku biasa ngincipi mati. Kemudian pakaianku adalah pakaian kafan. Pakaianku adalah kafan dan tempatku adalah kuburan. Setelah dijawab begitu, setan melayu, lari. Fayahrobu mini. Ini luar biasa. Sebuah kisah yang luar biasa. Kita
sedikit aja bisa meniru yang model begini itu luar biasa. Kita itu pengen menghormati orang, justru kita malah nggak dihormati oleh orang yang kita hormati. Gitu kan. Biasanya kan kita akan menghormati orang yang menghormati kita. Ini Syekh Hatim menghormati orang yang tidak menghormati dia, tidak menghargainya, luar biasa. Maka sebenarnya ya yang perlu kita contoh dari Syekh Hatim adalah orang itu kalau pengen selamat, ya wes pura-pura nggak tahu dan pura-pura nggak ngerti gitu. Itu selamat kita. Jadi ada sebuah kisah, ada seorang raja memanggil 3 orang untuk dijadikan menteri. Memanggil 3 orang untuk dijadikan menteri sama raja. Tapi 1 doang yang dipilih oleh raja nantinya untuk dijadikan menteri. Tapi 3 orang yang diseleksi oleh raja ini. Yang pertama masuk. Baik, ketiga-tiganya masuk. Dipanggil raja, ketiga-tiganya masuk ke ruangan kerja raja. Sampai di dalam situ, ya kan? Sampai di dalam ruangan raja kentut sekenceng-kencengnya, sama kayak perempuan ini tadi, ya kan? Sama kayak perempuan. Jadi 3 orang yang mau diseleksi oleh raja untuk jadi menteri ini disuruh masuk ke ruangan raja. Sampai di dalam raja kentut sekenceng-kencengnya. Udah, akhirnya ketiga orang ini ditanya. Yang pertama ditanya, namanya Musa. Musa, gimana bau kentutku? Gimana bau kentutku? Enggak, raja. Raja kentutnya baunya wangi. Wangi sekali bau kentutnya raja, kata Musa gitu kan. Wangi sekali. Udah, kamu keluar. Kamu nggak cocok jadi menteri. Nggak cocok kamu jadi menteri. Bahaya ini. Nanti kalau saya berbuat salah langsung diomongin keluar. Ya kan? Kamu jujur tapi terlalu kejujuran. Bahaya ini. Kamu tuh suka bohong. Ya kan? Nanti kalau kamu saya pekerjakan, yang ada kamu itu akan ngomong yang baik-baik, padahal saya salah kok, kamu tetap ngomong baik. Itu yang pertama. Keluar kamu Musa. Kemudian yang kedua, namanya Budi. Ditanya, gimana Budi? Kentut saya. Wah, kentutnya raja bau bangke. Bau bangke raja kentutnya, masya Allah bau bangke, bener-bener ini makan apa raja ini? Kentutnya bau bangke. Akhirnya disuruh keluar. Udah keluar kamu Budi, keluar. Bahaya orang model kayak gini nih kalau saya jadikan menteri. Nanti kesalahan saya, kejelekan saya akan diumbar kemana-mana. Bahaya ini. Nah yang ketiga namanya Bugi. Ditanya, gimana Bugi? Bau kentut saya. Raja, saya lagi pilek. Saya lagi pilek, saya nggak nyium apa-apa. Saya sih dengar raja kentut, tapi saya lagi pilek raja, maaf. Jadi saya nggak mencium bau apa-apa. Oh ini yang cocok jadi menteri ini. Gitu loh. Ini yang cocok jadi menteri. Jadi kalau saya salah, dia bisa nutupi, ya kan? Kalau saya benar, dia bisa ngimbangi. Gitu loh. Jadi kalau saya salah, dia bisa nutupi, bisa nasihati. Kalau saya benar, dia bisa dijadikan untuk mendukung saya. Maka yang dipilih adalah orang yang pilek tadi. Saya pilek raja. Nah, ya wis kamu yang cocok jadi menteri saya, gitu loh. Yang 2 tadi, yang 1 itu kalau raja salah akan diumbar kemana-mana, ya kan? Yang kedua ini, yang pertama itu penjilat. Nah, Musa tadi ya. Jadi begitu. Maka raja nggak milih 2 orang. Yang dipilih malah justru orang yang pilek. Pilek karena bisa nutupi aib dan tidak terlalu memuji-muji kepada raja. Jadi maka orang yang tidak tahu, kadang-kadang orang yang tidak tahu atau kadang-kadang orang yang masa bodoh itu kadang-kadang yang selamat. Kadang-kadang. Coba sekarang ya agak susah juga nyari orang-orang model begitu, apalagi nyari orang-orang model Syekh Hatim ini gitu loh. Gitu. Wal maqalatu utawi maqalah ar-rabi'atu kang nomor 4 wal asyruna lan 20.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dzulil ma'syati ila 'izzit ta'ati aghnahu Allah ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa a'azzahu min ghairi ashiratin. Man sapa wonge kharaja kang metu sapa man min dzulil maksiati utawa ngedoi min dzulil maksiati sangka inone utawa saka jembere maksiat, metu itu nyingkrih, kharaja nyingkrih, ila izzit taati tumeka maring keluhurane utawa kemuliaane taat. Wa hadza utawi iki iku min idhofati sifati saking idhofah sifat lil mausufi saking kang den sifati. Artine man sapa wonge taroka kang ninggal sapa man al maksiyata ing kemaksiatan allati kang tasiru moko dadi sapa tasiru moko dadekake apa tarkusul maksiat dadekake dalilan ing kehinaan. Wa amala lan ngamal sapa man at-ta'ata ing taat allati kang tasiru mongkang dadekake apa allati hu ing man dadekake azizan ing kamulyan. Akto aweh to paring hu ing man sapa Allahu Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah paring salah sifatin ing telu pira-pira sifat mahmudatin kang terpuji. Aghna gawe sugih sapa Allahu ing man gawe sugih hu ing man sapa Allahu Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Allah gawe sugih sapa Allah ing man min ghairi malin saking tanpa bondo. Yungfiku aweh nafaqah sapa Allahu ing man bal bisukuni qalbihi balik kelawan antenge atine man. Wa ayyada lan nguatake sapa Allah hu ing man ai kuwatan tegese kekuatan min ghairi jundin saking tanpa bala utawa tentara ai asyakir tentara yu'inuna kang nulungi sapa asyakir hu ing man bal bi quwwatillahi balik kelawan kekuatane Gusti Allah. Wa azza lan mulyaake utawa ngluhurake sapa Allahu ing man ai ghalaba tegese menangake sapa Allahu ing man ala aduwihi ing ngatasé satru-satrune man min ghairi asyiratin saking tanpa tentara ai jamaatin tegese jamaah yu'ashiruna kang nulungi sapa jamaahu ing man bal binasrillahi balik kelawan pitulungane Gusti Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi berkata Rasulullah bahwa siapa yang bisa menjauhi dari hinanya perbuatan maksiat kemudian dia beralih kepada kemuliaannya taat, yaitu orang yang meninggalkan maksiat kemudian dia lari atau kemudian dia berpindah kepada ketaatan, maka maksiat yang tadinya itu jelek kemudian dia beramal yang soleh, maka ketika orang yang bisa berbuat seperti itu, jadi meninggalkan hal-hal yang maksiat kemudian menjadi orang-orang yang taat. Kalau bahasa kerennya sekarang apa? Hijrah ya. Padahal enggak, orang dari maksiat ke taat itu bukan hijrah. Bukan, itu hijrah itu istilah, dapat hijrah dari mana? Istilahnya sebenarnya
taubat bukan hijrah. Ini kan sekarang orang sudah pada keblinger. Kalau orang awalnya meninggalkan berbuat maksiat, kemudian meninggalkan maksiat, lalu kemudian dia berbuat taat, maka ini namanya taibin. Ya kan, orang-orang yang taubat, bukan hajirun, bukan orang yang hijrah. Kalau orang meninggalkan maksiat kemudian pergi kepada ketaatan kepada Allah, maka hatinya akan tetap bisa bilang bahwa gue ini tetap ahli maksiat, gue ini dulunya orang bejat. Maka ketika orang yang bertaubat melihat orang lain, dia tidak akan memandang rendah. Coba misalkan mantan penjudi, dia taubat, tak mau judi lagi, ya kan? Ada seorang penjudi kemudian dia tobat, tidak mau berjudi lagi, maka ketika dia melihat orang yang bermain judi, apakah dia akan mencaci maki? Enggak. Wah, gua mau udah khatam, Tom. Gua udah khatam. Gua judi mah udah khatam. Gua udah pensiun. udah pensiun. Gua dulu mah lebih jago dari lu. Ya kan? Gua udah tobat sekarang. Dia nggak mungkin jelek-jelekin. Ya kan? Ada seorang wanita nakal, kemudian dia tobat, lalu dia menuju taat kepada Allah. Lalu apakah dia akan jelek-jelekin orang yang pernah menjelek-jelekin orang yang sampai sekarang ini masih melakukan apa yang dulu dia pernah lakukan? Gak mungkin, ya kan? Ya paling ya mudah-mudahan cepet insaf, tidak jadi perempuan nakal lagi, kan paling didoakan begitu, bukan malah dijelek-jelekin. Halo, jangan begitu loh, kayak gua dong sekarang nih jadi orang tobat, ya kan, jadi orang taat, sekarang rajin ngaji, kayak gua dong. Kan nggak mungkin begitu. Kalau dia bener-bener orang yang bertaubat, orang bertaubat nggak seperti itu. Ada orang kerjaannya mabuk, maling, perempuan, judi, nyopet, kemudian dia taubat, maka dia akan merasa bahwa dirinya ini banyak dosa, masih banyak dosa yang harus ditaubati. Maka ketika dia masih menjadi ahli maksiat, kemudian dia tobat dan melakukan perbuatan taat kepada Allah, dia akan bisa introspeksi diri. Berbeda dengan orang-orang yang hijrah. Dulu orang-orang itu sebelum hijrah, dia merasa bahwa dirinya lah pendosa. Kemudian setelah dia hijrah, tidak ada sebelum dia hijrah dia pendosa nomor satu. Kemudian setelah dia hijrah, semua orang pendosa kecuali dia. Yang parah. Kalau model begitu jadinya parah. Maka orang-orang yang awalnya berbuat maksiat, lalu kemudian menjauhi maksiat, lalu menemukan jalan taubat, lalu kemudian dia menjadi taat. Yang tadinya tukang mabuk, kemudian nggak mabuk. Yang tadinya penjudi, jadi nggak judi. Yang tadinya PSK, kemudian dia taubat. Yang jadinya dia maling, kemudian taubat. Yang tadinya dia nyopet, kemudian taubat. Nah, orang yang bisa seperti ini, dari kehinaannya melakukan maksiat, kemudian menuju kemuliaan taat seperti itu, maka Allah akan memberikan 3 hal. Allah akan memberikan 3 hal sifat yang terpuji. 3 hal sifat yang terpuji. Kalau kita bisa meninggalkan maksiat-maksiat. Ya, maksiat mata. Kalau Mas Bugi ini nggak pernah maksiat. Karena maksiat itu kan melihatnya mata langsung dengan objek yang dituju. Kan? Karena dia ada hijab, pakai kacamata. Secara fikih dia nggak dosa. Terlindungi dia dari dosa karena ada hijab kacamata, Mas Bugi itu. Jadi dia tidak punya dosa mata. Gitu loh. Pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Dia akan dijadikan kaya oleh Allah tapi tanpa harta. Yunfiquhu bal bisukuni qalbihi. Coba orang yang sudah tobat, ya kan? Dulu sebenarnya saya juga begitu. Wah, harta itu nggak penting. Harta itu nggak penting. Tapi kemudian ketika kita sudah punya anak, punya istri, harta menjadi penting lagi gitu loh. Tapi tetap
ada ketenangan hati. Ada ketenangan hati. Ya misalkan penjudi, ya kan? Penjudi kalau dia itu jagoan judi, kan menang terus itu. Duitnya banyak, ya kan? Banyak, dia bergelimang harta tapi dalam kehinaan. Kemudian dia tobat. Tobat, hidup dalam keadaan miskin. Ya karena nggak judi lagi, kan miskin. Saya pernah mengalami begitu masalahnya. Miskin. Tapi karena dia sudah istiqomah tidak mau berjudi lagi, maka Allah memberikan dia rasa kaya dalam hatinya. Meskipun dalam dohirnya dia tidak memiliki lagi banyak duit, tetapi Allah memberikan ketenangan dalam hatinya meskipun dalam keadaan tidak punya duit. Saya pernah mengalami begitu. Ternyata nggak enak. Sama misalkan kayak PSK, ya kan. Waktu masih jadi PSK mungkin duitnya banyak. Karena setiap hari laku bisa 100 laki-laki misalkan, ya kan, atau paling minimal 5 laki-laki, kan bukan duit. Kemudian dia taubat, meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan dosa itu, ya kan. Dia tidak lagi jadi PSK, hidup jadi petani biasa-biasa saja, hidup dalam kekurangan, tapi dia tidak pernah merasa kekurangan. Dia tetap bersyukur. Kenapa? Karena Allah memberikan kaya di dalam hatinya. Rasa syukur, dia diberikan kaya oleh Allah min ghairi malin. Dia sudah merasa kaya. Nggak apa-apa, makan pakai nasi putih, pakai sambal terasi, pakai tempe goreng, nggak jadi masalah. Tapi tenang, saya tidak berbuat maksiat lagi. Coba, Pak, ada yang begitu kan? Banyak nggak yang begitu? Banyak. Maling, merampok, koruptor misalkan, banyak duit kan? Tapi nggak tenang hidupnya. Perbuatan yang hina, meskipun dia bergelimang harta, tidak akan membuatnya bahagia. Dia nggak tenang. Terus kemudian insaf jadi maling, insaf jadi rampok, insaf jadi koruptor, kemudian hidup sederhana. Nggak apa-apalah, nggak punya duit. Udah pernah ini, ya kan? Nggak apa-apalah, nggak naik mobil mewah, naik beat jelek-jelek juga nggak apa-apa, ya kan? Tapi tenang hatinya, ya nggak? Tenang. Karena diberikan ketenangan oleh Allah. Allah sendiri yang memberikan. Karena dia tadi dari maksiat ke taat. Nah, ini janji Allah masalahnya. Gitu loh. Jadi akhirnya dia berusaha, alhamdulillah nggak apa-apalah, hidup sederhana di rumah yang sederhana. Ya pakai karpet, nggak pakai kasur mewah ketika masih jadi orang kaya karena judi, orang kaya karena korupsi. Hidup sederhana tapi dia sudah merasa kaya karena hatinya dimasuki sifat aghna oleh Allah, sehingga meskipun dia miskin nggak punya apa-apa, dia tetap merasa seperti orang kaya. Hatinya tetap bersyukur kepada Allah. Ini yang sulit. Kemudian yang kedua, wa ayyadahu, dan menguatkan siapa Allah min ghairi jundin, dengan tanpa dia. Kemudian yang kedua, dia dikuatkan oleh Allah dengan tanpa bala tentara. Coba sekarang begini, orang tadinya itu perempuan nakal, tobat, pasti akan dijauhi orang nggak? Pasti akan dibenci orang. Allah, dia itu mantan perempuan nakal ini, hati-hati suamimu nanti digait sama dia. Padahal dia udah benar-benar taubat. Tapi hatinya dikuatkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, bahwa dia tetap merasa tenang meskipun dia dibenci oleh siapapun. Biarin dah gua dibenci orang, nggak apa-apa. Karena memang dari tempat lumpur ke tempat baik ini pasti akan ada ujiannya, ya kan? Maling, awas hati-hati, jangan ya maling, jangan deketin, nanti bilang barangmu, awas kamu nanti dirampok. Jadi akan dibegitukan oleh orang, diasingkan oleh orang. Tapi kemudian karena dia sudah mantap untuk menjadi orang yang taat, maka Allah menguatkan dia, dikuatkan. Hatinya dikuatkan oleh Allah. Gak apa-apalah, gak masalah saya gak punya teman, gak masalah saya dijauhi. Ada Allah yang selalu bersama saya, gitu loh. Gitu. Jadi nggak punya temen, nggak punya ini yang akan menolongnya dia. Jadi di sini
tidak ada teman atau tidak ada laskar yang akan menolongnya dia. Balik dia merasa yakin dengan kekuatan Allah, dengan bantuan dari Allah. Jadi orang-orang yang bisa meninggalkan maksiat, meninggalkan kemaksiatannya itu akan diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadapi apapun yang dia hadapi. Ini luar biasa. Ya kan, tadinya mabuk-mabukan, kan temannya banyak tuh. Ya kan? Mabuk-mabukan, temannya banyak. Begitu dia tobat, gua nggak mabuk lagi ya. Dibenci nggak sama teman-temannya? Dibenci, dan dia harus datang ke komunitas baru lagi. Perempuan nakal ketika dia taubat, ketika dia sadar, dia akan dimusuhi oleh teman-temannya enggak? Pasti akan dimusuhi. Karena dia berusaha untuk menjadi orang baik, lalu dia dalam lingkungan yang baru, dia belum menemukan teman, tapi dia sudah dimusuhi oleh temannya yang lama. Gak apa-apa dimusuhi. Ada Allah. Allah memberikan kekuatan kepada dia. Dia yakin bahwa Allah akan menolongnya. Itu janji Allah. Kemudian Allah akan memuliakannya. Allah akan memuliakannya atau memenangkan dia menghadapi musuh-musuhnya dengan tanpa bala bantuan siapapun. Coba, ini kan janjinya Allah tadi. Yang harus kita buktikan ya, ketika kita jatuh terjerembab dalam jurang kemaksiatan, jurang kenistaan, ketika kita sudah keluar dari hal-hal yang seperti itu, maka kita harus berusaha sebaik mungkin untuk meyakinkan orang-orang bahwa kita ini sudah benar-benar taubat. Awalnya kita mabok, kita kemudian taubat, pasti akan banyak yang gak percaya, banyak yang mencibir, banyak yang mencemooh. Tidak apa-apa, itu harus kita buktikan. Kalau kita bisa membuktikannya itu, maka Allah akan memenangkan kita menghadapi orang-orang yang membenci kita, yang meremehkan kita, yang merendahkan kita tanpa bala bantuan siapapun. Tapi Allah sendiri yang akan memberitahunya. Misalkan begini, Allah, Budi itu siapa sih? Ya kan? Budi itu siapa sih? Ngaji gak pernah, ya kan? Kok tiba-tiba sekarang dia jadi ustadz? Tiba-tiba jadi kiai, dapat ilmu dari mana dia gitu kan. Yang penting kita istiqomah membuktikan bahwa kita ini orang bener. Ya oke lah, masa lalu itu sudah masa lalu, ditutup, selesai, karena kita sudah taubat. Orang itu kalau taubat sudah ditutup bukunya, dibuka lagi lembaran baru. Tinggal kita mau bagaimana. Sama seperti orang di luar Islam, atau istilah kasarnya kafir, ya kan, dari umur saat baru lahir sampai dia umur 50 tahun dalam kondisi keadaan kafir misalkan, ya kan, kemudian dia membaca syahadat, dia masuk Islam, maka 50 tahun ke sana itu sudah dihapus, hilang semua udah, maka lembaran baru ini yang akan ditulis. Sama, kita terjerembab dalam kemaksiatan, kita terjerembab dalam lumpur dosa, ya kan, berapa tahun kita menjadi penjudi, berapa tahun kita menjadi tukang mabuk, berapa tahun kita menjadi perempuan nakal, berapa tahun kita menjadi laki-laki nakal, berapa tahun kita. Ketika kita tobat, kita memutuskan untuk tobat, lalu membuka lembaran baru lagi, maka itu yang jelek-jelek dihapus, sudah ditutup, karena kita sudah bertaubat. Maka untuk membuktikan lembaran baru ini, kita harus benar-benar bisa istiqomah dari perbuatan maksiat ke taat. Memang tantangannya besar, ya kan. Coba sekarang, dulunya mabok, kemudian dia ngaji, ya kan, buka pengajian, lah dulunya dia tukang mabok, jangan percaya misalkan, ya kan. Tapi kan Allah itu membuka hidayah, membolak-balikan dia, kan gak jadi masalah. Ini kemudian celakanya begini, dulunya dia pemabok,
dulunya dia wanita nakal, kemudian dia bertobat, kalau bahasanya orang sebelah itu hijrah. Lalu kemudian setelah hijrah dia merasa paling benar sendiri, kemudian jelek-jelekin orang lain, ini yang nggak benar. Iya kan? Dia ngaji nggak pernah, kerjaannya tukang bohongin orang dari dulu. Kemudian dia hijrah, lalu kemudian dalam hijrahnya itu dia merasa paling benar, lalu orang lain dijelek-jelekin, ini yang nggak boleh. Apa yang mau dibuktikan? Itu bukan orang taibun namanya, bukan orang yang bertaubat, tapi orang gemblong. Ada kan yang model begitu? Ada. Lalu kemudian jelek-jelekin orang lain. Ya kan, dulunya dia pakai pakaian serba kurang bahan. Sekarang dia ditutup berukut, pakaiannya semuanya tertutup. Kemudian dia jelek-jelekin amalia orang lain, jelek-jelekin perbuatan orang lain. Sama orang-orang model kayak dulu, nggak pernah belajar agama, nggak tahu agama, kerjaannya dulu juga begitu-begitu aja. Dari kecil sampai besar, sampai dewasa nggak pernah belajar agama. Begitu kenal sama orang yang ya mungkin bisa dibilang paham agama, bisa dibilang nggak paham agama, lalu dia ngomong begini, lalu dijelek-jelekin lah orang yang tidak sepaham dan tidak sejalan dengan dia. Ini orang keblinger namanya. Jadi hijrahnya itu hanya sekedar untuk merasa bahwa dirinya paling benar. Tidak termasuk dalam yang dibahas oleh Rasulullah di sini, bukan. Di sini adalah orang yang meninggalkan maksiat, yang benar-benar meninggalkan maksiat dari kehinaan, kemudian dia menjadi orang yang taat, menjadi orang yang berjalan di atas kemuliaan taat. Ini yang akan ditolong oleh Allah. Yang susah ini yang setengah-setengah. Mabuk ya jarang-jarang, judi ya jarang-jarang, jadi nakal ya jarang-jarang. Kemudian taubatnya juga nggak beneran gitu loh. Ini yang repot. Yang setengah-setengah ini loh yang repot. Ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian dia keluar dari hinanya maksiat menuju kemuliaannya taat, maka Allah akan memberikan, pertama memberikan kaya dengan tanpa harta. Yang kedua memberikan yang pertama memberikan kaya. Kemudian yang kedua menguatkannya dengan tanpa bala tentara. Kemudian yang ketiga memberikan kemuliaan atau kemenangan dari musuh-musuhnya dengan tanpa tentara, bantuan bala tentara. Saya rasa untuk malam ini sekian dulu ya. Kan baru pembukaan, nantilah minggu-minggu depan insya Allah kalau saya udah siap. Saya tadi itu nggak mutolaah dulu. Ada sebenarnya sudah ada maknanya semua sih, cuman mata ini kalau nggak dimutolaah dulu agak kuat gitu loh. Baiklah ya. Jadi cukup 2 makalah ini aja untuk malam hari ini. Semoga apa yang kita baca pada malam hari ini bisa diambil manfaatnya. Kekurangan milik saya, dan mudah-mudahan jika ada berkah dan manfaatnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.